Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Universitas Indah Pranasta PGRI dengan NPM 2020-43500-125 ingin mempresentasikan materi seputar jaringan Conohen. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebihnya materi dan juga contoh soalnya. Pertama, algoritma jaringan Conohen itu diantaranya satu inisialisasi W sama dengan J1. Ya, ada juga yang namanya laju pemahaman awal dan faktor penurunannya. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ada bentuk dan jari-jari atau dalam bahasa matematikanya itu sama dengan R. Terus yang kedua, selama kondisi berarti bernilai salah, lakukan langkah 3 sampai 8 kali sampai ditemukan pemenangnya. Untuk setiap vektor, masukkan X, lakukan 4 sampai 6 kali. Tentukan indeks J sedemikian sehingga menjadi minimum. Untuk yang kelima, untuk setiap unit di sekitar J, modifikasi bobot. Yang terakhir, modifikasi laju pemahaman. Saya akan menunjukkan contoh soalnya ya. Diketahui 4 buah vektor dengan nilai 1,1,0,0, X2 nya 0,0,0,1, kemudian X3 nya 1,0,0,0, X4 nya 0,0,1,1. Gunakan jaringan Conohen untuk mengelompokkan 4 buah vektor ke dalam maksimal 2 kelompok atau 2 klaster. Gunakan laju pemahaman atau alfa atau yang disebutnya dengan A ya. Di sini A-nya bernilai 0,6, artinya alfa yang ke-1 0,5 dikali alfa yang kedua 0,6 yang hasilnya 0,3. Kemudian penyelesaiannya di sini adalah inisialisasi bobot kolom matriks, menyatakan jumlah komponen dalam sebuah vektor 4 kolom 2 baris. W sama dengan 0,2, 0,6, 0,5, 0,9, terus baris keduanya 0,8, 0,4, 0,7, dan 0,3. Jari-jari yang dipakai sekitar 0 laju pemahaman awal yaitu 0,6. Maka untuk vektor X sama dengan 1 bernilai 1,1,0,0. Kemudian di sini ada D1 nilainya 0,2, di mana baris pertama dikurang min 1 karena yang diminta adalah nilai 1. Jadi baris pertama dikurang min 1, maka 0,2 min 1 ditambah 0,6 min 1 tambah 0,5 min 0 ditambah 0,9,0 yang hasilnya 1,8,6. Kemudian D2 sama dengan 0,8 baris kedua dikurang min 1, dimana yang diminta X nya adalah 1, ditambah 0,4 min 1 ditambah 0,7 min 1 ditambah 0,3 min 0 yang hasilnya 0,98. Nah, di sini ditemukan minimumnya adalah J sama dengan 2, atau nilai yang paling kecilnya itu kan di D2 ya, 0,98. Maka akan dilanjutkan modifikasi menurut aturan yang rumusnya adalah WJ1 baru sama dengan WJ1 lama ditambah A itu sama dengan apa ya, terus XI dikurang WJ1 lama. Di sini saya menggunakan W21, W222, dan W23, yang terakhir W24, dimana nilainya bisa kita lihat dari baris kedua ya teman-teman, 0,8. Kemudian inisialisasi bobot. Kolom matriks bobot menyatakan jumlah komponen dalam sebuah vektor 4 kolom 2 baris. Tadi udah saya bahas ya. Kemudian berikut rumusnya yaitu WJ1 baru sama dengan WJ1 lama plus alfa atau X1 dikurang WJ1 lama. Di sini menggunakan 2 W1, W22, W23, dan W24 sama dengan 0,8 ditambah 0,6 dikali 1 minus 0,8 hasilnya 0,92. Kemudian 0,4 ditambah 0,6 dikalikan 1 dikurang 0,4
yang hasilnya 0,76. Kemudian yang W23 0,7 ditambah 0,6 dikurang 0,07 hasilnya sama dengan 0,28. Yang terakhir W24 0,3 ditambah 0,6 hasilnya sama dengan 0,12. Sehingga bobot vektornya itu menjadi 0,2, 0,6, 0,5, 0,9, baris keduanya 0,92, 0,76, 0,28, dan 0,12. Dilanjutkan dengan vektor X sama dengan 2 dengan nilai 0,0,0,1. Kemudian dilanjutkan D1-nya mengikuti baris pertama yaitu 0,2 dikurang nilai X-nya itu yang pertama adalah 0, maka 0,2 dikurang 0 ya, ditambah 0,2 dikurang 0 kuadrat ya teman-teman, ditambah 0,6 dikurang 0 kuadrat ditambah 0,5 dikurang 0 kuadrat ditambah 0,9 dikurang 1 kuadrat hasilnya sama dengan 0,66. Kemudian dilanjutkan dengan D2 sama dengan 0,92 dikurang 0 ditambah 0,76 dikurang 0 ditambah 0,28 dikurang 0, yang terakhir 0,12 dikurang 1 yang hasilnya 2,20. Semuanya dikuadratin kan, dikuadratin baru ditambah. Nah, dari hasil vektor X2 ini ditemukan yang paling minimum adalah 0,66, dimana bobot vektor itu ada di baris ke-1, maka baris ke-1 dimodifikasi menjadi nilainya W11, W12, W13, dan W14. Diambil dari nilai baris ke-1, diambil dari baris ke-1 ya teman-teman. Berarti 0,2 ditambah 0,6 buka kurung 0 dikurang 0,2 yang hasilnya 0,8. Kemudian W12 0,6 ditambah 0,6 buka kurung 0 dikurang 0,6 yang hasilnya 0,24. W13 0,5 ditambah 0,6 dikalikan dengan 0 kurang 0,5 yang hasilnya 0,2. Terakhir W14 sama dengan 0,9 ditambah 0,6 dikalikan 1 dikurang 0,9 yang hasilnya 0,96. Sehingga bobot vektornya itu sudah berubah teman-teman menjadi 0,08, 0,24, 0,2, dan 0,96. Yang tadi nilainya awalnya 0,2, 0,6, 0,5, dan 0,9 ya, berubah menjadi 0,92, 0,76, 0,28, 0,12. Dilanjutkan dengan vektor X sama dengan fx buka kurung 3 yang nilainya itu adalah 1,0,0,0. Ditemukan juga di sini D1-nya sama dengan 0,08 dikurang 1, di mana nilai angka pertamanya adalah 1 ya. Diambil dari baris ke-1 juga. Jadinya 0,08 dikurang 1 kuadrat ditambah 0,24 dikurang 0 di kuadrat tambah 0,2 dikurang 0 kuadrat ditambah 0,96 dikurang 0 kuadrat yang hasilnya 1,78. Kemudian D2 sama dengan 0,92 dikurang 1 kuadrat ditambah 0,76 dikurang 0 kuadrat ditambah 0,28 dikurang 0 kuadrat ditambah 0,12 dikurang 0 kuadrat yang hasilnya 0,68. Kemudian ditemukan nilai minimum pada J2, maka vektor bobot di baris kedua adalah nilai yang paling terendah, maka akan dimodifikasi pada baris kedua, yaitu nilai paling kecilnya ada 0,8. Di sini nilai W1, W2, W3, W4 berubah, W-nya menjadi 0,08, 0,24, 0,2, 0,96, 0,968. Baris keduanya 0,3, 0,4, 0,112, 0,448, 0,048. Kemudian dilanjutkan dengan vektor keempat dengan nilai 0,0,1,1. D1-nya bernilai 0,08 kuadrat ditambah 0,24 dikurang 0. Maaf ya teman-teman, ini 0,008 dikurang 0 kuadrat ditambah 0,24 dikurang 0 kuadrat ditambah 0,2 min 1 kuadrat ditambah 0,96 min 1 kuadrat.
hasilnya menjadi 0,7056. Kemudian dilanjutkan dengan D2 yang bernilai 0,969 dikurang 0 kuadrat ditambah 0,304 dikurang 0 kuadrat ditambah 0,112 dikurang 1 kuadrat ditambah 0,048 dikurang 1 kuadrat sama dengan 2,724. Maka nilai minimumnya pada J1 vektor ditemukan di baris kedua. Maaf, di baris ke-1 ya teman-teman, karena yang paling kecil itu 0,7056. Kemudian W11 nya 0,032, W12 nya 0,096, W13 nya 0,68, W14 nya 0,984. Maka bobot vektornya juga berubah teman-teman, 0,032, 0,096, 0,08, 0,984. Baris yang keduanya 0,986, 0,304, 0,112, yang terakhir 0,048. Nah, di sini ada yang namanya literasi kedua. Literasi keduanya bernilai jadi literasi kedua itu akan disebut konvergen apabila sudah mendekati nilai yang ditentukan. Misalkan yang ditentukan itu konvergennya W sama dengan 100, kemudian W99 sudah mendekati, maka maka dipastikan W ke 100-nya itu udah pasti konvergen ya teman-teman. Di sini ada contohnya lagi, misalkan vektor X sama dengan 1, nilai bobotnya 1,1,0,0, D1-nya 3,25, D2-nya 0,25. Berarti X1-nya masuk ke dalam kelompok 2, di mana kelompok 2-nya itu yang paling mendekati ya. Misalkan dia sebagai X3 nih, 1, karena yang paling kecilnya itu adalah yang di D2 ya. D2 itu sama dengan 0,25. Dilanjutkan dengan pengenalan pola. Jaringan Conohen juga dapat digunakan untuk mengelompokkan pola menjadi beberapa kelompok, di mana semua kelompok yang berada dalam suatu kelompok merupakan pola yang mirip satu dengan yang lainnya. Masukan berupa pola, jumlah kelompok, maksimum jari-jari, sekitar 1 titik, serta laju pemahaman dan koefisien penurunannya. Kemudian dilanjutkan dengan soal kedua. Nih, di sini ada soal yang mana diketahuinya alfanya itu adalah 0,60, maksimal epochnya itu adalah 10, pengurangan alfanya itu adalah 0,50. Maka ditemukan bobot awalnya adalah 0,50 ya. Nah, ditemukan juga jaraknya nih. Bobot ke-1 ditemukan jaraknya adalah 0,5 dikurang 0,1 kuadrat ditambah 0,5 dikurang 0,1 kuadrat, hasilkan sama dengan 0,32. Nah, bobot satunya akan dikalikan dengan bobot kedua, yang mana nilainya adalah 0,5 dikurang 0,1 kuadrat, hasilnya 0,32. Maka ditemukan jarak yang paling kecilnya itu adalah bobot ke-1. Nah, di sini juga ada W11 nih yang bernilai 0,26, W12-nya 0,26 juga. Jadi bernilainya sama ya. Jaraknya adalah 0,32. Nah, dari hasil tadi ditemukan jarak terkecilnya dari bobot ke-1 yaitu W11 sama dengan 0,224. Kemudian dilanjutkan dengan data ketiga. Dari hasil yang tadi, maka bobot ke-1 itu dikali dengan bobot kedua yang hasilnya 0,2000. Jarak terkecil pada bobot ke-1 adalah W11. W11-nya adalah 0,2696, W12-nya 0,1496. Dilanjutkan dengan data keempat, di mana jarak pada bobot ke-1 itu dihasilkan 0,0757 dikali dengan bobot kedua yaitu 0,0400. Nah, dicari juga nih jarak terkecil pada bobot kedua, di mana W2 sama dengan 0,5 ditambah 0,6 dikalikan dengan 0,3 dikurang 0,5 sama dengan 0,5800. Dilanjutkan dengan data kelima ya teman-teman. Di data kelima ini jarak pada bobotnya ditemukan 0,2
696 dikurang 0,4 kuadrat ditambah 0,1496 dikurang 0,4 kuadrat yang hasilnya 0,0797. Kemudian dicari juga bobot kedua. Tadi kan bobot ke satu ya yang di atas nih, data keempat. Nah sekarang bobot kedua yaitu 0,5 dikurang 0,4 kuadrat ditambah 0,38 dikurang 0,4 kuadrat sama dengan 0,0104. Kemudian dilanjutkan dengan W21 yang bernilai 0,4400, W22 nya 0,3920. Ditemukan juga jarak pada bobot ke-1 sebesar 0,0675, bobot keduanya 0,4 dikurang 0,2 kuadrat ditambah 0,392 dikurang 0,4 kuadrat yang hasilnya 0,0577. Nah, ditemukan lagi jarak terkecil pada bobot kedua yaitu W21 dan W22 ya. W21 itu bernilai 0,44 ditambah 0,6 dikali 0,2 dikurang 0,4 sama dengan 0,2960. Yang terakhir W22 nya 0,392 ditambah 0,6 buka kurung dikalikan dengan 0,4 dikurang 0,392 buka kurung yang hasilnya 0,3968. Di sini ada not nih, jadi setiap berganti EPO maka learning rate-nya itu juga akan berubah menjadi 0,5. Dari 0,5 dikali 0,6 hasilnya menjadi 0,3. Nah ini bakal dilakukan sampai mendapatkan nilai akhirnya ya, atau yang mendekati dengan EPO yang ditentukan. W nya itu berubah menjadi 0,2190 pada baris 1, 0,3424 pada baris 2 nya 0,351, baris keduanya juga 0,3754. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada banyak kekurangan mohon maaf, karena saya juga sama-sama masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.